Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, dan kali ini kami sedang melakukan pembongkaran pada bagian komponen pada motor Honda Repo, atau bisa juga karena basic mesinnya sama dengan Honda Blade, maka tutorial cara membongkar kopling ini bisa juga diaplikasikan untuk motor Honda Blade ya. Dan di sini saya akan mencoba memberikan tutorial kepada teman-teman pemula bagaimana caranya membongkar sebuah komponen kopling pada Honda Blade atau Honda Repo Pit ya. Bagaimana cara membongkar dan sekaligus bagaimana juga cara kita memasangkan pada bagian-bagian komponen di komponen-komponen kopling di motor Honda Blade atau Honda Repo. Oke, jadi teman-teman simak terus videonya, kita akan langsung ke bagian pembahasan intinya. Nah, di sini tutup bak kopling udah saya bongkar. Lalu kita akan menemukan komponen kopling pada Honda Repo seperti ini. Nah, ini teman-teman. Dan untuk pembongkaran berikutnya kita akan terlebih dahulu akan membuka bagian dari tutup kopling ganda ya. Kita akan membongkar bagian depan dari tutup kopling ganda terlebih dahulu. Nah, kita buka bagian tutup dari kopling ganda ya, karena di bagian dalamnya itu adalah ada mur pengunci untuk penahan kopling gandanya. Kita buka ketiga baut tersebut dengan menggunakan kunci T8. Atau juga bisa menggunakan kunci lainnya ya, karena baut tersebut bisa juga menggunakan obeng plus. Nah, namun di sini saya menggunakan kunci T8. Setelah baut terlepas, kita buka penutup dari mangkok kopling gandanya teman-teman. Kita akan menemukan baut seperti itu. Teman-teman lihat. Dan di bagian tersebut ada ring spy ya, ada ring spy yang menahan ke bagian mur. Kita longgarkan ya, kita cekah-cekahkan dulu agar tidak menghalangi bagian mur yang akan kita bongkar. Nah, lanjut kita akan membuka bagian mur ya dengan menggunakan kunci khusus. Di situ saya menggunakan kunci khusus. Namun bila teman-teman semua belum memiliki kunci khusus atau bingung untuk menahan bagian koplingnya, teman-teman bisa menggunakan alat seadanya, yaitu bisa menggunakan obeng min sebagai alat pahat. Lalu untuk memukulnya teman-teman bisa menggunakan palu kecil ya untuk membuka bagian mur. Nah, di sini saya menggunakan tracker. Namun bagi yang belum mempunyai tracker, teman-teman bisa menggunakan alat bantu yang lain seperti yang saya bicarakan tadi, menggunakan obeng sebagai alat pahat dan palu kecil sebagai alat untuk memukul atau memahatnya. Dan jika mur koplingnya sudah terlepas, kita bisa langsung cabut. Lalu di bagian dalamnya ada ring per, ring ya, ada ring. Ada dua ring, itu di situ ada dua ring. Nah, itu ring yang pertama dan yang terakhir ring sepi ya. Kita bisa langsung cabut. Lalu kita lanjut akan membuka bagian baut pada bagian belakang, pada baut dari baut rumah kopling yang bagian belakangnya ya, baut biber koplingnya. Dan untuk membuka keempat baut rumah kopling yang bagian belakang ya, kita menggunakan kunci T10. Nah, ini agar mempermudah pengerjaan, teman-teman bisa membuka bagian koplingnya, membuka bagian baut koplingnya dengan menggunakan kunci T10. Kita buka keempat bautnya, kita bongkar secara menyilang ya. Jadi jangan membuka sebagian-sebagian, kita bongkar secara menyilang agar pekerjaan kita lebih mudah ya teman-teman. Lalu kita ambil bagian komponen-komponen yang sudah terlepas tadi. Lalu kita akan membuka bagian baut, itu baut mangkok oli ya. Di situ ada dua baut yang menggunakan kunci 10. Nah, kita gunakan kunci T juga untuk mempermudah pengerjaan. Di bagian satu di bagian belakang, nah itu satunya lagi di bagian depan yang
mengarah ke dekat rumah kupling otomatisnya. Nah, itu kita gunakan kunci T10. Dilanjut kita membuka bagian mur kupling ya, mur rumah kupling bagian belakang. Nah, itu rumah fiber kuplingnya. Kita lanjut menggunakan kunci tracker. Namun bila teman-teman belum punya tracker untuk menahan rumah kuplingnya, teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu diantaranya palu dan obeng ya teman-teman. Maaf ya, di video kali ini saya tutorialnya secara singkat-singkat ya biar cepat. Namun intinya untuk pembongkaran dan pemasangan komponen kupling itu seperti itu. Setelah rumah kupling terlepas, kita bisa mencabut bagian komponen kupling secara bersamaan. Jadi untuk membuka bagian-bagian kupling ini tidak bisa satu-satu ya teman-teman. Untuk Honda Repo, demikian juga motor Honda seri C sebelumnya. Untuk mencabut bagian komponen kupling, kita tarik secara bersamaan. Nah, seperti itu teman-teman. Begitu cara membongkar bagian-bagian kupling pada motor Honda Repo. Lalu setelah ini kita akan lanjut memasangkan kembali bagian-bagian komponen pada kopling Honda Repo atau blade. Nah, lanjut kita akan memasangkan bagian komponen-komponen pada kopling Honda Repo ini ya. Pertama kita pasangkan dulu komponen-komponen pada bagian kopling ininya rumah kuplingnya. Nah, itu kita pasangkan fiber kuplingnya terlebih dahulu, disambung kita pasang plat kuplingnya. Nah, itu platnya ada 2 ya, karena untuk Repopit itu atau blade itu fiber kuplingnya cuma ada 3. Kita pasangkan secara selang-seling ya. Yang pertama fiber, lalu ring, lalu fiber lagi, lalu ring, terakhir kita pasangkan fiber lagi. Nah, setelah itu kita pasangkan bagian penutup terakhirnya ya, bagian rumah kupling. Nah, itu kita pasangkan seperti itu teman-teman. Nah, untuk memasangkan tidak ada, jadi semua sisi sama ya, kita langsung plug aja. Nah, itu untuk merangkai komponen bagian rumah fiber kuplingnya. Lalu kita lanjut untuk pemasangan langsung ke bagian kupling ya. Kita akan langsung memasangkan ke bagian blok. Nah, kita rangkai di bawah. Nah, itu adalah rumah oli ya, rumah oli dari rumah kupling. Lalu untuk memasangkan ke bagian motor, kita pasangkan juga secara bersama-sama bagian kupling ganda ya, sama rumah kupling ganda sama rumah kupling yang di bagian belakang. Itu adalah rumah kupling primer dan itu gigi primer dan gigi sekunder ya. Untuk yang depan, yang belakang itu kita pasangkan secara bersama-sama. Nah, kita tekan giginya ke bagian belakang. Awalnya seperti itu ya, yang gigi di otomatis kita putar ke depan agar lebih menekan. Seperti itu, lalu ditempel ke bagian rumah fiber kupling. Lalu kita pasangkan ke bagian as gigi ya, dan kruk as bagian kanannya secara bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan secara perlahan dan sedikit perlu kesabaran ya kita memasukkannya. Kita tekan ke dalam, kita tekan ke bagian dalam sampai rumah kupling benar-benar masuk ya teman-teman, tuh hingga ada celah seperti itu. Nah, hingga seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tidak ada kemacean, berarti kupling udah sip ya, udah terpasang kedudukannya. Tinggal kita mengencangkan bagian-bagian bautnya. Dan terlebih dahulu kita pasangkan kedua baut. Nah, itu kedua baut dari bak oli yang di fiber kupling, rumah fiber kupling. Berbeda ya, yang panjang itu untuk rumah oli, dan yang pendek itu untuk bagian baut pengencang di rumah fiber kuplingnya. Nah, karena beda ya, karena yang buat rumah oli itu yang sedang kita pasangkan itu ada 2 ya bautnya. Itu agak lebih panjang sedikit daripada baut 10 untuk pengencang bagian fiber kupling ya, yang bagian fiber kupling belakang. Dan setelah bautnya terpasang dengan kuat, kita lanjut ke pemasangan kopling otomatis. Nah, itu bagian komponen dari kopling ganda, kanvas kopling ganda kita masukkan kedudukannya, disambung, kita pasangkan terlebih dahulu. Itu adalah ring sepi ya, untuk ring pengunci nanti murnya.
Jangan lupa itu ringnya yang ada bertuliskan outside, berarti itu berada di posisi yang menghadap keluar. Dilanjut memasangkan mur ya, mur couplingnya. Nah itu. Sekali lagi teman-teman bisa untuk mengencangkan bisa menggunakan kunci khusus ya, yang seperti kunci shock itu, menggunakan kunci gagang shock. Atau teman-teman bisa juga menggunakan alat seadanya, yaitu palu kecil dan obeng ya, obeng min sebagai alat untuk memukul bagian mur. Jadi silakanlah teman-teman untuk sedikit berkreatif, atau ya yang penting mah ketika kita memasangkan dengan cara memukul tidak terlalu keras juga ya, perlahan-lahan aja, yang penting kedua baut kopling ini terpasang dengan kuat, seperti itu ya teman-teman. Setelah kedua mur couplingnya terpasang, kita pasangkan bagian penutup dari rumah kupling otomatis. Nah itu, dan penutup itu fungsinya sebagai, karena di bagian dalam itu adalah saluran oli ya, jadi jangan sampai tidak terpasang. Jadi kalau penutup itu tidak terpasang maka akan berakibat fatal, dikarenakan oli yang keluar dari saluran yang ke kulkas itu tidak akan masuk ke bagian head, tidak akan masuk ke boring. Jadi jangan sampai teman-teman lupa tidak terpasang, atau jangan sampai di bagian itu ada kebocoran, karena di bagian itu terdapat juga perpak ya. Jadi jangan sampai perpaknya sampai bocor. Nah itu teman-teman kencangkan sekencang-kencangnya, tapi cuma jangan terlalu kencang juga ya, kita kencangkan secukupnya aja. Oke, setelah itu kita lanjut memasangkan bagian dari komponen fiber coupling. Nah itu ada sengnya. Nah yang cekungnya mengarah ke bagian luar ya teman-teman. Nah yang cekung mengarah ke bagian luar, disusul bagian penekannya. Nah itu rumah penekannya. Jangan sampai kebalik, posisinya seperti itu, bebas aja. Yang penting si lubang bautnya itu mengarah ke bagian drat dari bagian rumah couplingnya. Kita pasangkan keempat baut dari rumah coupling tersebut ya teman-teman. Dan setelah keempat baut rumah couplingnya terpasang, kita jangan sampai lupa kita pasangkan itu adalah lahar ya. Lahar sebagai dudukan dari penonjok couplingnya kita pasangkan, jangan sampai lupa terpasang. Nah itu disusul alat seperti itu, entah apa namanya, namun terpasang seperti itu ya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya kita pasang juga pengungkit. Nah untuk posisi ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman, posisinya seperti apa, simak saja. Nah posisinya seperti itu. Jadi dari si ujung pengungkit bagian bawah itu berada di tengah-tengah posisi lubang ya. Jadi mengapit kiri kanannya itu harus ada posisinya di tengah gitu ya. Posisinya harus di tengah. Nah, jika sudah seperti itu, kita bisa langsung memasangkan bagian bak couplingnya. Nah, demikian ya teman-teman tutorial cara bongkar pasang komponen kopling pada motor Honda Repopit ya, atau juga Honda Blade. Sama saja ya, karena basic dari konstruksi dari mesin kedua jenis sepeda motor itu sama. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman pemula semua. Dan jangan lupa dukungan subscribe-nya untuk channel ini. Jangan lupa juga teman-teman tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.